mengalirkan, mendapatkan energi yang luar biasa tersebut, keajaiban-keajaiban terjadi dalam hidup kita, dan Allah berikan ma'unahnya pertolongan buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, ayah bunda semuanya yang hadir pada kesempatan kali ini, insya Allah kita akan dengarkan materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Kiai Burhansyah SAG MPD, dan luar biasa kita siapkan hati kita. Udah siap Bapak Ibu? Udah siap belum? Siapkan hati kita. Tadi kalau dengan Al-Fatihah kita pejamkan mata kita, tapi ini materinya luar biasa, kita akan mendapatkan energi luar biasa juga. Kita catat poin-poin pentingnya, aha momen, ibaratnya ada luar biasa, kita catat bagian-bagian pentingnya, jangan sampai kita terlewatkan. Sebagaimana salah satu ungkapan dari Imam Syafi'i bila mengatakan, kun mustafidan kulla yaumin ziyadatan minal ilmi wasbah fi buhuril fawaidi. Jadikan setiap detik kita bermanfaat dan berenanglah di lautan ilmu kali ini. Insyaallah kita akan dengarkan tauji yang akan disampaikan oleh Kiai kita, Kiai Burhansyah SAG MPD. Kepada beliau kami persilakan. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa ansata ummihi rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum al-kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu fi dhalalin mubin. فآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah berada di Masjid Al-Karimah yang bagi saya ini yang pertama kali. Saya tadi mutar 2 kali ya. Bu Resul sudah sampai, lalu lagi ke duta bandara, sampai sini lurus lagi, ini saya belok lagi sana lurus lagi sampai ke bandara, pokoknya dari Kubu Resort dia ke sini, saya tadi dari Kubu Resort dia ke kiri, dari arah bandara, pokoknya dari arah bandara dia ke kiri. Aduh, kita wapain tadi kirim apa? Kirim alamat itu Google Map. Ini merangkut ya Roni saja pakai itu saya. Alhamdulillah sampai ya, senang lihat Al-Karimah berkembang pesatnya. Dan berdirinya ini kami ikut memberikan arahan ketika pengurusnya datang ke kantor itu. Alhamdulillah kita takbir dulu untuk syukur atas berdirinya Karimah dan Modal. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Kemudian yang kami hormati, salawat dan salam dari junjungan kita Nabi Muhammad SAW sampai zaman. Jangan kita lupakan untuk selalu berselawat kepada Rasulullah, karena kita bisa beragama Islam dengan baik ini karena perjuangan Rasulullah yang membacakan ayat-ayat Al-Quran untuk kita melalui sahabat dan sampai ke guru-guru kita. Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu fi dhalalin mubin. Kalau tidak ada Rasul Muhammad membaca ayat Quran kepada kaumnya, kepada kita, maka kita akan tersesat selama-lamanya. Sebelum Nabi Muhammad datang, maka orang-orang yang ada di dalam itu
masa itu ya masuk neraka. Fa'akharina minhum amma yaqu bihim, juga dibacakan Al-Quran dan hadis itu untuk selainnya, yang mana selain itu adalah orang-orang yang datang belakangan yang tidak bertemu dengan Nabi Muhammad. Fa'akharina minhum lamma yaqu bihim. Bahkan kita ini dikatakan oleh berbagai macam riwayat hadis adalah umat yang paling dicintai oleh Rasulullah adalah umat yang wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim. Umat yang paling dicintai Rasulullah, umat yang terakhir yang tidak pernah bertemu dengan Nabi Muhammad tapi beriman pada apa yang diajarkan oleh Allah dan Nabi Muhammad. Jadi Nabi lebih cinta pada kita. Allahumma Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Kemudian yang kami hormati, kita akan memuliakan Ketua PDKD Kabupaten Kuburaya, Bapak Ridho. Alhamdulillah, serta seluruh jajaran pengurusnya. Tadi kita sudah mendengar kapasitas Ketua IKD Kuburaya sudah tidak diragukan lagi. Bahasa Inggrisnya bertutup. Saya sendiri minder. Kalau itu saya boleh cerita dikitnya ya. Cerita pengalaman bahasa Inggris ini, saya pernah dulu tugas dari pemerintah Kota Pontianak ke Makassar. Jadi transit antara Jakarta, Pontianak, Jakarta, Makassar itu transitnya lebih kurang 2 jam. Menunggu 2 jam berkumpullah di situ teman-teman seluruh pejabat eselon 3 di Kalimantan Barat, ada 14 orang. Dulu kami situ nunggu sampai 2 jam. Karena masuk orang Australia ini, dia tanya excuse me, ya, pakai bahasa Indonesia ya, boleh saya duduk situ? Oh please sit down, saya ini pakai sedikit bahasa Inggris kan. Jadi dia duduk dekat saya, pejabat-pejabat yang ada di depan saya itu ramai melihat saya dulu. Ini saya tanya beliau, masalah yang muda-muda ya saya tanya. Where are you from? Ya dari Australia. Saya dari Australia. Dia pakai bahasa Indonesia. Terus you can speak Indonesia? Saya sudah 17 tahun. Dia ngomong lah. Jadi kami ngomong bahasa Indonesia. Dari mana? Anak, berapa anak? Atau cucu? Semua tanyakan. Dalam tempo 1,5 jam selesai kami ngomong sampai di bandara sampai di Makassar. Teman saya yang Pak Sukiman, penjabat dari Kuburaya, satu kamar dengan saya. Mantap banget. Apa kata saya? Abang ngomong dengan orang Australia tadi itu dari 1,5 jam. Banyak modal abang. Dalam hati saya kasih tahu enggak ya? Itulah apa namanya, modal bahasa ini penting untuk di masa-masa mendatang ya. Arab juga bahasa Al-Quran, hafalan Quran juga, itu saya punya pengalaman menarik, nanti akan saya sampaikan. Teman-teman sekalian, judul kita hari ini kan Raih Berkah Ramadan yang bersama Al-Quran gitu ya, Al-Quran itu ya. Karena kalau kita lihat rujukan Al-Qurannya, surah Al-Baqarah 183, 184, 185, 186, 187. Kalau kita ingin menjadi hamba Allah yang betul dalam ibadah puasa, hafalkan dulu ini nih. Surah Al-Baqarah 183, 184, 185, 186 dan 187. Ya ayyuhalladzina amanu Islam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan wa 'ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yuquluna fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fa huwa khairul lahu dan tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman shahida minkum ash-shahra falyasum wa man kana
صغيرا أو على سفر فعدة من أيام أخرى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. Ini yang paling penting juga. Illa lakum illa tasiyamir rafastu ila nisaikum kunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Akhir akhir. Tidak ada lagi perintah kepada kita untuk beriktikaf itu di ayat 187. Wala tubashiruhunna antum aqifuna bil masajid tilka hududullah wala taqrabuha. Jadi 10 malam yang terakhir itu beda dengan awal malam Ramadan. Awal malam Ramadan uhilla lakum lailatul shiyam. Di awal Ramadan kamu boleh mencampuri istri kamu, ya? Boleh. Jangan siang malam puasa, siang dia puasa, malam jangan puasa. Ada yang anak muda yang tak paham nih, baru pengantin baru malam pun dia terpuasa. Ya? Makanya di 10 malam yang terakhir, wala taqrabuha, jangan kau hampir istrimu, walaupun perintah daripada iktikaf itu adalah sunnah, tapi Allah larang kalau kamu beriktikaf di masjid wala taqrabuha, jangan kamu hampir istrimu. Jadi para istri jangan curiga kalau 10 malam terakhir suaminya tidak mencampurinya karena mereka iktikaf. Tapi jangan pula kalau tak ada iktikaf pun tak ada campuri. Nah, ini bukan. Jadi bagusnya iktikaf jangan campuri, cukup kita nikmati itu. Yang mana dihalalkan, ya, tapi tidak kita lakukan karena larangan Allah. Ini luar biasa. Inilah kalau kita mau serius berpuasa ini dipahami ayat ini, insyaallah, alhamdulillah, ya, Al-Quran membantu kita, Allah membantu kita dari Al-Quran. Surah Al-Baqarah 183, 186, 187. Silakan. Dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, kalau Rasulullah SAW, asyamu wal Quran isba'ani lil 'abdi yaumil qiyamah. Yaqulu as-siyam ayu rabbi mana'tuhu ta'am wasyahawat bin nahar fasyaqqini fihi. Wa yaqulu al-Quran mana'tuhu an-nawm bil laili fasyaqqini fihi. Qala fasyaqqini. Hadis riwayat Ahmad nomor 6646 dan Al-Hakim nomor 2343, disahihkan oleh Al-Albani dan Sahih. Bahwa kata Rasulullah, puasa dan Al-Quran itu nanti memberi syafaat kepada hamba Allah yang melakukannya. Berkatalah puasa, wahai Tuanku, ini hamba ini, ya, menahan makan dan minum yang di siang hari dan menahan syahwat yang di siang hari demi untuk jalankan aku, demi untuk melaksanakan aku berpuasa, melaksanakan perintah puasa. Kata ini, izinkan aku ya Rabbi memberi syafaat pada si fulan ini. Maka diizinkan Al-Quran juga tidak mau kalah berkat Al-Quran. Wahai Tuhanku, ini hamba ini menahan tidurnya di malam hari untuk membaca saya. Terutama yang tahajudnya mungkin sampai 3 juz, ya, 2 juz. Ngantuk, minum kopi masih ngantuk, minum teh masih ngantuk, minum air putih masih ngantuk, ambil selimut putih. Ya, berupaya untuk menahan ngantuk untuk tahajud sampai 2 juz, 3 juz itu berat. Kalau
Kalau 3 juz itu minimal kita harus bangun sekitar 1 malam. 1 jam itu bisa setengah juz atau 40 menit, atau 1 jam. 1 juz itu bisa 1 jam kalau banyak bolak-balik. Kalau lupa bolak-balik. Nah, tapi kalau yang lancar, hafalannya tidak banyak masalah, itu sekitar 40 menit 1 juz. Berarti kalau kita bangun dari jam 1 mendirikan salat tahajud, 2, 3, 1, 2, 3, bisa 4 juz. Apalagi kalau pakai lihat baca gini, lebih banyak. Nah, ini pada zaman sekalian, Al-Quran minta izin juga memberi syafaat kepada Allah. Jadi syafaat itu tidak semata-mata datang dari amalan kita, tapi dia minta izin dulu. Jangan salah paham. Juga termasuk salawat, ya, karena yang memiliki sesuatu hanya Allah. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznihi. Jadi puasa ini dia minta izin dengan Allah, karena Allah yang memiliki syafaat itu. Diizinkan baru dapat syafaat. Syafaat ini bisa menjadi penolong di saat padang mahsyar kita kelaparan. Banyak lagi riwayat-riwayat lain yang mengatakan ada makanan yang datang kepada kita di saat mahsyar itu, minuman datang kepada kita, itulah syafaat dari ibadah puasa. Sedangkan Al-Quran syafaatnya ini melindungi dari kepanasan, khususnya dalam pada surah Al-Baqarah sama surah Ali Imran. Dia menaungi. Rebut Ali Imran dan Al-Baqarah itu menaungi kita dari kepanasan. Ini syafaat dari surah Al-Muluk. Dahsyat lagi, surah Al-Muluk itu adalah datang ke kuburan, menyelimuti kita, memeluk kita, sehingga malaikat itu tidak bisa melakukan tugasnya. Dalam tafsir Makasir dikatakan, sehingga kata malaikat bertanya, John, lahir awak dari situ, kami tidak bisa melaksanakan tugas nih kalau ada di situ. Jangan aku tanya, ini urusan saya. Kata surah Al-Mulk, kalau ente mau di bulan ini dapat syafaat dari ente ada Allah di sana, ada izin. Izin. Kami harus tetap bertanya, karena kami pun jalankan tugas Allah. Kata Munkar dan Nakir, la ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Sedangkan Al-Quran syafaat ini dia belum dapat izin udah melindungi, dan dia ini bukan jenis malaikat yang bantu di surah Al-Mulk ini. Jenisnya adalah dikatakan Al-Quran yang dibaca sering-sering surah Al-Mulk itu berkumpul jadi satu, ya, kemudian melindungi sejak kita dalam kubur. Baiklah, kata surah Al-Mulk, kalau gitu nanti buka ya tafsir Ibnu Katsir ya. Kemudian surah Al-Mulk menghadap Allah, kata surah Al-Mulk menghadap Allah, ya Allah, di bulan ini telah memilih ayat sebagai surah Al-Mulk untuk dibacanya setiap hari. Pilihannya, yang ini udah pilihan khusus. Kemudian dia juga ini biasa membawa surah Al-Mulk ini, saya ini dibacanya di setiap sholat dia, wajib maupun sunnah. Kemudian dimanapun dia berjalan, dia membaca surah Al-Mulk. Kalau seandainya engkau masih menyiksa si bulan ini, ya Allah, maka keluarkan saja surah Al-Mulk dari kitab Al-Quran. Kata surah Al-Mulk, kata Allah, dia nampaknya kau ini marah, John. Ya, saya lagi marah, kata surah Al-Mulk. Kalau gitu, urusi sahabatmu itu. Maka surah Al-Mulk mengurusi jenazah itu, dia bilang sama malaikat, sudah, aku sudah dapat izin dari Allah. Baiklah, malaikat lari, dia pun mengucapkan selamat. Selamat, wahai kaki jenazah yang telah bulan yang telah berdiri sering baca surah Al-Mulk. Selamat, wahai hati yang di dalamnya tersimpan surah Al-Mulk. Selamat, wahai lisan yang di dalamnya sering dibacakan surah Al-Mulk. Selamat, wahai mata, telinga, bulan yang sering memandang surah, sering mendengar surah Al-Mulk, sering memikirkan surah Al-Mulk. Makanya surah Al-Mulk itu di ayat 10-nya Allah katakan, law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir fa'tarafu bi dhanbihim fasuqan li
bis-sa'ir. Setelah mereka dimasukkan kata Allah dalam neraka sa'ir, mereka berkata, qalu law kunna, andaikan dulu kami adalah orang-orang yang qalu law kunna nasma'u, mau mendengar, au na'qilu, mau memikirkan, mau belajar, mau menghafal, au na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Tentunya kami tidak akan masuk dalam neraka sa'ir. Ya, baru nyesal. Nah, inilah para jemaah sekalian, syafaat yang dimaksudkan di dalam Al-Quran. Syafaat itu dalam hadis ini ya, syafaat itu bisa menjadi pelindung saat terik panas matahari, bisa menjadi makanan nanti ya, yang kehausan di bulan Ramadan ini, nanti puasa datang mendatangkan air untuknya, menghilangkan haus dari jadi seperti itu ya. Dan masih banyak syafaat yang lain. Oleh karenanya syafaat ini juga bisa jadi penebus dosa. Nanti di yaumul kiamah itu gini. May ya'mal misqala dzarratin khairan, may ya'mal misqala wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Jadi amal baik dengan amal buruk itu ditengok kan. Dosa kita dari zaman SMP, SMA yang tak sembahyang itu semua ditengok kan. Kalau mau sembahyang lengkap nih, umpamanya umur 20, udah kawin, sembahyang ini baru kawin umur 21 tahun, itu pun karena ngepul taat, kita pun ikut ngepul sembahyang. Belum itu tak kemana sejadah, tak mana mau ke kita. Yang ngeband, yang berenang, yang main nyanyi ya. Macam jahiliyah itu kan, yang apa, semua dilihatkan. May ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Ada lagi surah Al-Qaryanya, amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatin radiyah. Amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Nah, jadi pertama dilihatkan amal baik dan amal buruk, yang kedua ditimbang mana yang baik, beratnya berapa, yang buruk beratnya berapa, ditimbang. Ya. Seandainya lebih berat dosa, begitu kita timbang nih berat dosa, maka syafaat datang, syafaat Al-Quran datang menambah, tambah oleh Al-Quran, tambah oleh syafaat puasa, syafaat salawat, tambah. Masih kurang kilo, karena habis kami tidak ada syafaat, bantuan lain tidak ada. Masuk ke neraka selama 1 kilo, berat 1 kilo, ya mungkin sekian lama waktunya, itu dicabut, baru diangkat dimasukkan ke surga, gitu. Kemudian kalau umpamanya syafaat ini nanti dapat mengangkat, menekan timbangan kebaikannya menjadi baik, maka selamat. Nah, inilah syafaat. Syafaat ini untuk menambah kekurangan kewajiban kita selama hidup kita ini ada kekurangan-kekurangan. Ya. Selama hidup kita ini ada kekurangan-kekurangan, banyak meninggalkan sholat, tidak berzakat, tidak berpuasa di masa muda kita, itu semuanya tercatat dengan Allah tidak pernah melupakan itu. Kalau kita baca surah Al-Mujadalah, ya, astaghfirullah bima nasu. Di surah Al-Mujadalah paling bawah halaman pertamanya itu, di situ dikatakan Allah tidak pernah lupa. Karena lupa detail. Bahkan bumi nanti akan mengungkapkan semua yang kita lakukan. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al-insanu ma laha yawma idzin tuhadditsu akhbaraha yawma idzin tuhadditsu akhbaraha. Bumi jadi saksi setiap langkah kita mengungkapkan perjalanan kita kemana saja. Ya?
Desa kuning ke bumi, limbah dibuang ke aku, kencing air berat dibuang ke aku juga. Lalu dia ke masjid, terus ke bumi, sama sekian dia ke masjid Al-Karimah, atau bumi juga akan menceritakan. Siapa yang minta itu? Ya Rabbaka karena Allah yang minta dia menceritakan. Jadi saksi kita itu diantaranya bumi, malaikat kanan kiri dan bumi tempat kita berdiri. Nah inilah para jemaah sekalian, ini yang sering kita dengar, yang kita baca ayat ini, insya Allah. Nah maka syafaat ini diharapkan ya oleh kita banyak memilikinya, ya, banyak menyimpan hal seperti ini. Oleh karena itu, kalau kita kembali kepada tema, bagaimana dengan Al-Quran ini bisa memberikan syafaat? Bagaimana dengan Al-Quran ini bisa memberikan berkah pada kita? Ya, dalam sebuah hadis yang populer, Tirmizi, ya, man qara'a harfan min kitabillah, barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah, falahul hasanah, maka dia akan mendapatkan satu kebajikan, satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsaliyah, satu kebajikan itu dilipat gandakan menjadi 10. Satu huruf sama dengan 10 kebajikan. Dalam aku alif lam mim harfan, aku tidak mengatakan kata dua Rasulullah alif lam mim satu huruf, walakinna al alif harfan, al lam harfan, mim harfan. Melainkan lam alif itu adalah satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Jadi yang harus kita tahu bahwa satu huruf Al-Quran itu bernilai 10 kebajikan. Terus di bulan Ramadan ini dilipat gandakan lagi jadi 10. Sekarang kita 10 saja, 10 kebajikan. Bapak Ibu kalau lihat halaman standar hafalan Al-Quran itu, jumlah satu halamannya itu yang standar secara garis besar, Al-Quran itu memiliki satu halaman itu sekitar 15 baris. 15 baris. 15 baris. Satu baris itu lebih kurang sekitar 30 huruf. Nah, ya, standar umum. Jadi 30 dikali 15 berapa? Nah, 450 huruf. Satu halaman kita baca Quran, maka kita dapatkan 450 huruf. 450 huruf dikali 10, 4.500 kebajikan. Halaman kita dapat 4.500 kebajikan. Kalau kita membaca Al-Quran sampai hatam, jumlah huruf Al-Quran sampai hatam itu berapa? 1.027.000 sekian. 1.027.000 sekian. Kita ambil garis besar 1 juta saja. 1 juta. Berarti kalau dikalikan 10, maka kita mendapatkan 10 juta kebaikan. Apa 1 juta kali 10 berarti 10 juta kebaikan. Satu kali hatam. Apa yang dimaksud dengan kebaikan di sini? Nah, kebaikan di sini bisa berbentuk doa dari para malaikat. Kebaikan di sini juga orang yang baca Quran adalah merupakan orang yang simbol daripada dan perbuatan daripada orang yang takwa pada Allah. Maka orang yang bertakwa akan dimurahkan rezekinya dari Allah dan orang pembaca Quran di dunia ini akan dimudahkan segala urusannya. Orang yang baca Quran di dunia ini disehatkan badannya, ditenangkan jiwanya. Kalau ada masalah, baca Quran, ya. Kemudian orang yang baca Quran nanti akan dibimbing saat kematiannya, mati dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma Muhammad. Allah. Di dunia ini, ya. Kalau rasa takut dan sedih itu karena jauh dari Al-Quran. Ketika Allah mengusir Nabi Adam, ya, nanti dibaca surah Al-Baqarah. Qulna bitu minha jami'an fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a huda fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Keluar kamu kata Allah, keluar kamu semuanya dari surga ini. Qulna bitu minha jami'an fa
Imma ya'tiyannakum minni huda, maka apabila datang kepadamu nanti petunjuk huda, amma ya'tiyannakum minni huda, faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim. Barang siapa yang ikut petunjuk, faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim, tidak akan ada rasa takut. Fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun, tidak ada rasa sedih. Jadi kalau kita banyak masalah, kalau baca Quran ikuti, apa yang perintah Allah ikuti, tidak ada rasa takut kita. Tidak ada rasa takut dan tidak ada rasa sedih. Ya. Makanya orang-orang yang pegawai negeri, sudah pejabat misalnya, yang di masa mudanya tidak dekat dengan Al-Quran, tidak baca Quran, pensiun. Dan kita yang baca Quran, hafal Quran, pensiun. Yang tak hafal Quran, ada yang stroke, yang tak baca Quran, ada yang udah tengah-tengah gitu kan, ada udah ada post-power syndrome. Yang baca Quran terus, ya, yang hafal Quran terus diberi oleh Allah rezeki, ya, tetap segar, tetap muda gitu. Kalau kan orang sering menghafal Quran itu diberi syarat-syarat apa namanya, sel-sel otaknya tidak mati. Yang buat kita tua itu kan sel otak banyak mati. Sel otak banyak mati itu buat kita cepat tua. Jadi kalau kita rajin menghafal baca Quran itu sel otak tak mati. Jika kita pergi kemana-mana tuh masih muda ya awak nih, tanya orang. Tapi umur saya sudah 61 tahun. Pensiun kan? Udah. Macam-macam belum pensiun ya udah. Itu semangat hidup meningkat. Semangat hidup itu meningkat. Fala khaufun 'alaihim, karena Allah janjikan fala khaufun 'alaihim, tidak ada rasa takut bagi mereka. Fala hum, tidak ada rasa sedih. Hilang belasan juta, puluhan juta, tunjangan jabatan, hilang pengaruh, tidak ada rasa sedih biasa. Ini pun sudah kita alami. Nah, oleh karenanya, jemaah sekalian, kesempatan ini saya ingin menegaskan kembali kenapa di bulan Ramadan ini kita membaca Al-Quran banyak-banyak diperintahkan. Pertama, kita melihat rujukannya surah Al-Baqarah 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan mulai turunkannya Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Ini ada hubungannya. Bulan Ramadan diturunkannya Al-Quran jadi petunjuk bagi manusia dan menjelaskan atas petunjuk itu sendiri. Ya, jadi Al-Quran itu saling menjelaskan antara ayat dengan ayat, antara surah dengan surah itu saling menjelaskan. Tetapi Allah katakan lagi, "Faman syahida minkum asy-syahra", bagi siapa yang menyaksikan bulan Ramadan, falyasumhu. Jadi kolerasi, hubungan erat, munasabah internal ayat ini atau munasabah kharijiyah, munasabah dakhiliyah ayat ini adalah dia saling menjelaskan. Penjelasannya apa? Bahwa Al-Quran dengan Ramadan itu punya korelasi, punya hubungan yang erat. Di mana kita dapat rujukan Al-Quran dan puasa itu punya hubungan yang erat dari kitab hadis Khulasa, ya. Imam Syed Hasan Al-Banna menjelaskan orang yang sedang berpuasa itu, ya, saat spiritualnya meninggi, mendekat kepada Allah SWT. Kalau nafsunya disingkirkan, keinginan-keinginan terhadap dunia disingkirkan, ya. Kemudian spiritualnya sangat tinggi, ruhnya sangat dekat dengan Allah pada saat puasa. Nah, pada saat sedang dekat dengan Allah itu, kita disunahkan baca Al-Quran, ruh ini siap untuk menerima perintah-perintah Allah. Jiwa kita itu siap untuk menerima Al-Quran. Oleh karenanya bacaan yang dianjurkan pada orang yang berpuasa itu adalah Al-Quran. Al-Quran itu difokuskan. Yang lain-lain ini diabaikan dulu bisa berRamadan. Kamu di siang hari baca Al-Quran itu. Kalau malas baca, paksakan terus gitu untuk membaca Al-Quran. Jemaah sekalian, ya. Jadi kalau ruh ini sudah siap menerima Al-Quran, maka kita baca satu kali, kenapa tidak ada rasa ya? Kenapa tidak ada getarnya? Baca Al-Quran ini belum tahun-tahun bacanya, kenapa belum ada rasa pengaruh terhadap jiwa ya?
Tapi di sini kita diminta untuk jangan hanya sekedar baca, ditingkatkan memahami terjemahannya. Belum enggak, baca terjemahannya belum, ya, belum terasa nih. Gimana ya? Nah, makanya kata Allah dalam Al-Quran surah Al-Araf ayat 179, walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall. Nanti akan kami penuhi neraka jahanam itu kata Allah dari kebanyakan jin dan manusia secara garis besar, tidak mengecualikan siapapun. Jin dan manusianya boleh dari kalangan orang kafir, boleh dari kalangan orang beriman, tapi mereka kata Allah, ya, lahum qulubun, dia punya hati, punya perasaan, tapi tidak mau memahami Al-Quran. Jadi pernahkah kita memahami Al-Quran dengan perasaan? Bagaimana caranya? Mereka punya penglihatan, tapi tidak mau melihat ayat Allah. Mereka punya pendengaran, tapi tidak mau mendengarkan ayat Allah. Ulaika kal an'am, mereka bagaikan hewan ternak. Belum ada, bahkan mereka kata Allah lebih jelek daripada hewan ternak. Nah, bagaimana nih? Bagaimana supaya Al-Quran ini bisa menyentuh hati kita, mempengaruhi jiwa kita? Ya. Sudah baca nih, tiap tahun kami hatam 30 juz nih. Ya Allah, tapi pengaruhnya belum ada nih. Kalau baca satu ayat satu surah Al-Anfal itu bergetar hatinya dengan Allah, tapi belum ada getaran-getaran itu. Ada getaran itu misalnya nangis itu getar. Itu sudah disentuh oleh Al-Quran, ya, ya, maka kita akan merasa getaran itu sampai ke hati kita. Ya. Nangis ketakutan. Bahkan di jalan itu kita menjerit batin kita, ya Allah. Kalau sampai gitu sentuh oleh Al-Quran, ayat Allah itu luar biasa. Maka yang perlu kita siapkan, ya, Ramadan ini ja'akum, ya, Ramadan syahrul mubarak. Jadi kata Rasulullah, datang kepada kamu ini bulan Ramadan, bulan yang berkah. Jadi Ramadan ini seumpama tamu. Hadis Rasulullah itu kita pahami semacam terjarakum, sungguh akan datang pada kamu, sebutlah datang pada kamu bulan Ramadan. Berarti dia nanti akan balik kan? Akhir daripada bulan Ramadan ini, bulan Syawal nanti ketemu. Ramadan balik kan? Kan gitu. Jadi kalau gitu Ramadan ini datang kepada kita ini hanya sebagai tamu. Sebagai tamu. Al-Quran pun datang kepada kita ini hanya sebagai tamu. Maka yuk, baca sekalian, kalau antum punya orang tua datang ke rumah antum, ya, supaya orang tua itu betah, itu yang kita siapkan adalah rumahnya harus bersih dulu, ruang tempat tidurnya bersih, nyaman kan, ruang tamunya bersih, WC-nya kita bersihkan, WC-nya kita siapkan WC yang duduk, klosetnya duduk supaya dia tidak sakit lutut, apalagi orang tua dah 70. Disiapkan makanan yang bisa dimakan dia, betahkan dia. Maka orang tua ini jadi betah di rumah anak. Kadang anaknya banyak, tapi dia milih satu anak. Tidak aku dengan dia. Tidur di rumah kami mak, semalam balik dia ke rumah. Kata anak yang tua tidur di rumah kami ni, ya seminggu balik dia ke rumah anak yang dia suka. Itu orang tua, tamu. Orang tua pada tua itu jadi tamu. Nah, Al-Quran dan Ramadan, Al-Quran dan puasa, Al-Quran dan salat tarawih, puasa, infak, sedekah, dan kebiasaan baik yang ada di bulan Ramadan itu rombongan tamu, seperti rombongan tamu yang hadir di rumah kita, dalam jiwa kita. Kebaikan-kebaikan itu hadir di rumah kita. Yang pertama, yang perlu kita siapkan untuk menyambut kebaikan-kebaikan yang diantaranya ada Al-Quran adalah terima dengan hati yang ridho. Bil Islami dina Nabi Muhammadin Nabiyyan wa Rasulullah. Itu doa yang kita baca. Aku reda Allah menjadi Tuhanku, aku reda Islam menjadi agamaku. Ini puasa, aku reda
kan kita harus senang. Senang dulu menerima kehadiran ibadah puasa itu. Jangan mikirkan baju lebaran anak-anak, baju pusing gitu. Karena lebaran nanti ini kue mau dibeli, daging mau dibeli, protein mau diganti, bunga mau ditata, halaman pokoknya penting pada semuanya. Itu ya, kita reda dulu mengingat ibadah yang datang ini kita reda dulu. Yang kedua, bila kita senang, ini masih hari kedua, bersihkan jiwa kita ini, hati kita ini, bersihkan. Supaya tamu kita ini betah bersama kita bersihkan dulu dia hati kita ini. Apa yang menyebabkan tamu itu tidak betah adalah, tamu Ramadan tidak betah adalah kalau hati kita ini, jiwa kita ini masih berbau busuk oleh dosa-dosa kita. Itu dia masuk dalam hati kita, bau busuk. Banyak busuk masih ini. Al-Quran tak mau dibaca, puasa tak mau berkah. Busuk. Dosa pendengaran, dosa pemilihan, dosa ucapan, dosa kebijakan, dosa hati. Harinya puasa itu akhirnya bila selesai ingin cepat selesai. Al-Quran tidak dibaca sama sekali karena dia tidak, Al-Qurannya yang tidak betah. Hari bersihkan dulu hati kita. Dalilnya mana? Dalilnya la yamassuhu illa Al-Quran itu dalam surah Al-Waqiah disebutkan fala uqsimu bimawaqi'in nujum wa innahu laqasamun law ta'lamuna 'azim innahu laqur'anun karim fi kitabin maknun la yamassuhu illa al-mutahharun tanzilan min rabbil alamin. Ya Allah mengatakan Al-Quran itu diturunkan darinya, bersumpah demi bintang-bintang pada pokok di bawah kehit itu. Innahu laqasamun law ta'lamun azim. Ini sumpah yang luar biasa kata Allah. Ini bintang yang kita tidak tahu berapa jumlahnya. Innahu laqur'anun karim. Ini adalah Al-Quran yang mulia, yang diturunkan dari Allah. La yamassuhu illa al-mutahharun. Kamu tidak bisa dapat sentuhan dari Al-Quran itu, tidak bisa menyentuh jiwa kamu kalau kamu banyak dosa. Jadi kalau selama ini kita dengar Al-Quran, baca Quran, belum tergetar hati kita itu, ini dulu kalau dosa-dosa kita. Doa yang populer, doa itu istighfar, Allahumma taqabbal Alhamdulillah min syarri ma sana'tu wa la tabi'in wa ta'ala wa bi dzambi wa fadli wa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Hadis. Doa yang di bulan Ramadan ini, Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ada doa yang kita tiap hari bacanya. Doa yang ini tersirat dalam zikir maksurat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladziina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, jangan hukum kami ya Allah kalau kami lupa dan salah. Al-Quran tidak masuk dalam jiwa kita itu adalah hukuman dari Allah. Dan yang main, jika kita katakan Al-Quran baca itu, kita anggap kita yang tak mau baca. Bukan kita yang tak mau baca, tapi Al-Quran yang tak mau, itu adalah hukuman dari Allah. Jadi hukuman bagi orang beriman itu, ya ada orang yang melakukan kemaksiatan, ya hukumannya itu bertambah
bertambahnya kemaksiatan, bertambahnya kelalaian, bahkan tidak bisa sholat dia. Itu caranya hukuman bagi orang yang beriman. Makin tidak bisa dia sholat, makin tidak bisa dia tahajud. Itu artinya Allah sedang menghukum dia, mengumpulkan dia dengan banyak dosa-dosa. Sekalian saja nanti hukum di dalam neraka. Oleh karenanya kita minta kepada Allah jangan hukum kita. Hubungannya dengan Al-Quran. Ya Allah, janganlah kau hukum kami, janganlah kau biarkan kami tidak pernah membaca Al-Quran, janganlah kau biarkan kami tidak bisa menghafal Al-Quran. Terus kita toleransikan. Ini terjemahan kontekstual. Janganlah kau hukum kami ketika kami tidak bisa di dalam kebodohan. Maka nanti Allah akan, ini sering kita baca kata Rasulullah, man qara'a bil ayataini fi akhir surat Al-Baqarah kafatahu. Barang siapa yang membaca 2 ayat di akhir surah Al-Baqarah maka mencukupinya. Artinya semua dosa-dosa kita itu akan dimaafkan oleh Allah. Ingat ya, bicara dosa ini Nabi Adam itu satu aja dosanya terusir dari surga. Wala taqrabu hadhihi syajarah fatakuna minal zalimin. Jangan kau hampir satu pohon itu, kata Allah, kamu akan jadi orang zalim. Fa'adallahu masyaitan anha akhrajahuma mimma kana. Qulna itu wadukum li ba'din adum wa lakum bil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin. Ketika Nabi Adam tergelincir, satu kesalahannya hanya memakan buah dari pohon yang dilarang itu, maka Nabi Adam terusir. Makanya Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang buat umat Nabi Muhammad, 2 ayat ini, 2 ayat Al-Baqarah akhir ini, doa ini tidak pernah diberikan oleh Allah kepada umat dan Nabi sebelumnya. Hanya diberikan pada umat Nabi Muhammad SAW. 2 ini. Maka kalau orang tidak membaca di tiap hari, ini mungkin besar. Supaya apa? Ya, kita hubungannya dengan Al-Quran. Ingatlah, kalau kita umpamanya malas baca Quran itu bukan karena kita malas, tapi Al-Quran itu yang tidak mau kita baca. Itu cara kita. Jadi kita takut kita tinggalkan Al-Quran itu. Begitu kita banyak disimpulkan, ya Allah, menyesal tak membaca Quran, menyesal kita. Kenapa? Karena ada tugas, malah letih. Nah, ketika letih itu dipaksakan membaca Quran, dikuatkan. Karena sesuatu yang berharga itu memang harus diperjuangkan. Tapi banyak manusia yang melalaikan. Ya. Nah, para jamaah sekalian, jadi itu doa yang pertama. Minta ampun supaya Al-Quran itu mudah masuk dalam kita ini. Ya. Biarpun kita sibuk, bagaimanapun sibuk, nanti akan Allah atur jadwal kita bisa baca Quran. Sesibuk apapun kita, kalau kita sudah diampun oleh Allah, Al-Quran diperkenankan masuk dalam hati kita, ingatan kita, sesibuk apapun kita akan bisa menghafal. Nah, kemudian di akhir doa itu, wa'fana balik lagi minta hapuskan ya Allah dosa-dosaku, wa'fana. Wa'fir lana, ampunkan. Apa beda maafkan dan ampunkan? Presiden memberikan gerasi ampunan kepada orang narapidana. Diampunkan, dilepaskan dari penjara, bebas dia. Tapi namanya tercatat tidak dihapuskan dalam database negara. Ada si bulan pernah masuk penjara pasal sekian dilarangnya, ada datanya. Itu masuk lagi orang bilang apa? Kambuhan, residivis kambuhan, struktur kambuhan. Ada datanya. Ya, tidak dimaafkan. Diampunkan tapi tidak dimaafkan, tidak dihapuskan. Dan yang kita minta pada Allah, wa'anna, hapuskan ya Allah dosa saya yang banyak itu, hapuskan semua ya Allah. Dan wa'fir lana, ampunkan, warhamna, dan sayangi saya. Teman-teman sekalian, jangan lupa ya, karena nanti itu semua film-film kita itu dinampakkan. Qul innal mautal ladzina minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyhadah wa yunabbi'ukum
bima kuntum ta'malun. Surah Jumu'ah. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu. Katakan wahai Muhammad, kematian yang kamu lari darinya itu setiap hari akan mendatangi kamu mendekat. Innal mautal ladzi tafirruna minhu innahu mulaqikum. Tsumma turadduna ila alimil ghaib wasyahadah. Kemudian kamu akan dihadapkan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Kemudian fayunabbiukum, akan diberitakan pada kamu. Yang sekarang nanti itu diberitakan pada kita. Ini kamu hari ini dosa ini tanpa. Nah, wa'fu anna. Dan Quraisy ini kita minta janganlah diputarkan lagi film itu yang buruk itu, ya Allah. Jangan diputarkan lagi, itu di wa'fu anna. Maka di bulan Ramadan ini kita dianjurkan Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf, Maha Penghapus dosa-dosa. Hapuskanlah dosa banyak-banyak. Nah, sudah terhapus, maka berikutnya Al-Quran itu ya mudah kita baca, mudah kita pahami, dan mudah kita hafalkan. Perjalanan sekalian, angka berikutnya setelah kita meminta ampun pada Allah, mengakui dosa-dosa kita itu yang banyak, ya masing-masing kita tahu tentang kelemahan kita. Angka kedua, kalau kita membaca Al-Quran itu ya, jangan lupa niatnya karena Allah. Karena sunnah Rasulullah itu kita hubungkan dulu sejak baca Quran itu niat karena Allah dan sunnah Rasul. Aku berniat baca Quran hari ini mengikuti sunnah Rasul. Jangan tak terhubung kepada Nabi baca Quran. Coba lihat surah Al-Baqarah. Lam mim. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika kanya adalah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Unzila ilaika, orang-orang yang beriman pada apa yang turun kepada engkau ini pada Nabi Muhammad. Artinya Nabi Muhammad lah yang lebih senior, yang lebih utama, lebih utama dalam menerima Al-Quran ini. Beliaulah yang menjadi guru segala guru dalam Al-Quran ini. Maka niat kita membaca Al-Quran ini adalah mengikuti. Jadi ayo minum bima unzila ilaika, apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Kita belajarlah bacaan yang benar, tajwid yang benar, ya. Yang berikutnya, langkah ketiga. Bapak Ibu, bagi yang sudah hafal, yang pernah menghafal, yang bisa menghafal Quran, yang rajin membaca Al-Quran, mulailah kalau kita ingin dapat sentuhan Al-Quran itu menghafalkan surah-surah yang terkait dengan lebih banyak. Al-Quran itu bicara alladzina yu'minuna bil ghaib. Pertama itu orang bertakwa itu adalah orang-orang yang beriman kepada yang ghaib. Iman pada yang ghaib. Saya mencatat dalam Al-Quran itu, saya ada menulis sebuah buku yang namanya Kritik Pemikiran Mansur Al-Halaj tentang Nur Muhammad. Saya mengumpulkan berita yang ghaib itu dalam Al-Quran itu. Batas kemampuan yang saya miliki, saya tulis dalam sebuah buku itu ada lebih kurang 40 lebih yang ghaib dalam Al-Quran. 40 lebih. Ternyata lebih dari itu. Yang mana yang ghaib ini harus kita tangkap dengan hati, dengan keyakinan. Misalnya cerita tentang surga, cerita tentang neraka. Ini kita minta tolong pada Allah. Kita bukalah misalnya surah Al-Waqi'ah. Ini ghaib itu artinya dia kejadiannya ada, tapi nanti. Tak bisa kita lihat fakta-fakta ilmiahnya sekarang. Maka kita harus menangkap ini bukan dengan baca indera, tapi dengan hati. Maka hati itu supaya bergetar gimana? Ya tadi udah wudu, ya bertobat, ya kan, kemudian minta tolong dengan Allah
sunnah Rasul, niatkan, kemudian kita baca ini surah Al-Waqiah dengan niat untuk mengimaninya, ya. Maka kita mulai membaca. Yang gaib, kita pilih surah yang berbicara tentang yang gaib, mulai dari surah Al-Waqiah, surah An-Naba misalnya, surah Al-Mulk ada, surah Ar-Rahman ada, surah Al-Hadid ada. Jadwal semuanya dari juz 26, 27, 29 dan 25 itu banyak bicara tentang yang gaib-gaib, kisah-kisah dalam neraka itu. Nah, itu dulu yang kita tangkap, yang kita hafalkan. Misalnya tadi surah Ar-Rahman, Al-Waqiah atau An-Naba ya. Izal qanatil waqi'ah laysal waqa'atiha kadhibah qajidatul waqi'ah. Nah, ini kita berhenti dulu sampai situ. Ya. Kemudian kita cari terjemahannya. Ya Allah, minta tolongan Allah. Ya Allah, apa maksudnya ya Allah? Firman ini apa maksudnya? Ya. Tolong bayangkan pada saya. Ya, jelaskan pada saya. Ya. Jangan kita lewatkan saja. Karena kata Allah dalam surah Al-Qiyamah, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Inna 'alaina jam'ahu wa qur'anah. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah. Thumma inna 'alaina bayanah. Janganlah kamu itu menggerakkan bibirmu, lisanmu dengan tergesa-gesa. Tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Tergesa-gesa karena ingin menguasainya, karena ingin cepat hatam, karena ingin cepat menghafalnya, karena ingin cepat memahaminya. Tenang dulu. Ya orang udah berpuluh-puluh juz, ya kita satu halaman. Hanya tolong ya Allah, ya, tanpa pertama kita minta tolong kepada Allah, kumpulkan dia. Tuharrik bihi lisanaka lita'jala. Inna 'alaina jam'ahu. Kami yang mengumpulkan Al-Quran di dalam dada kau, kata Allah. Aku nih yang mengumpulkannya dalam jiwamu itu, dalam pikiranmu. Makanya kita minta kepada Allah, ya Allah, pola hati hidup hamba nih, ya Allah. Umur sudah sekian puluh tahun, bentar lagi meninggal dunia. Kalau meninggal dunia nanti menghadap Engkau, ya Allah. Ditanya berapa umurmu? Summalatus alunna yawma idzin anin naim. Semua umat semua ditanya. Umur 70, umur 80. Berapa jumlah ayat Quran? Jumlah ayat Quran 6.236 ayat misalnya. Berapa yang kamu hafal? Berapa yang kita hafal? Itu nak kita jawab dengan Allah. Al-Quran itu adalah rahmat, nikmat, obat. Pokoknya nikmat yang paling utama itu adalah Al-Quran. Summalatus alunna yawma idzin anin naim. Semua nikmat akan ditanya. Aku sudah turunkan rahmat, aku sudah turunkan nikmat. Kau hafalkan nikmat. Ada kau baca? Ada kau hafalkan? Ya. Para jemaah sekalian, 6.236 ayat. Kalau kita bagi 1 tahun 365 hari, maka kita akan dapatkan 18, angka 18. 6.600 dibagi 365 itu kita dapat angka 18. Artinya apa? Kalau seandainya setiap kita menghafal Al-Quran 1 hari 1 ayat, maka kita akan dapatkan 18 tahun hatam. 18 tahun. Ya, tapi ada yang bisa 5 tahun. Kalau Karimah berapa tahun? Karimah satu angkatan mungkin 5 juz atau 10 juz. Ya. Alhamdulillah. Anda cucu saya juga sekolah. Nah, tanya. Oleh karena itu, para sekalian, kita minta pada Allah. Kita minta mampu menghafalkan Quran ini. Mampu kita. Tolong ya Allah, tolong aku ya Allah. Kumpulkan Al-Quran itu kepada kita. Karena kata Allah, Inna alaina la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Kamilah yang mengumpulkannya, kan kamilah yang membacakannya. Persoalannya, pernahlah kita minta pada Allah untuk bisa jadi penghafal Quran? Tidak pernah, harus berubah. Sombong benar hidup kita ini. Tadi sudah ada ancaman kalau Al-Quran Al-Arab 179, surah Al-Mulk ayat 10, sudah ada ancaman-ancaman bagi orang yang mengabaikan.
sombong kita, maka kita minta kepada Allah, ya Allah, tolonglah hamba nih ya Allah, anak cucu hamba, istri hamba, turun hamba untuk bisa jadi penghafal Quran minimal lah, bisa dibawa pada 1 juz ya, minimal, minimal. Nah, jadi berdoa, jangan pernah berhenti berdoa untuk minta pada Allah untuk bisa menghafal Quran, bukan untuk jadi ulama, bukan untuk jadi ustaz menghafal Quran itu. Jadi hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, untuk menjadi pedoman hidup kita. Persoalan nanti kita menjadi penghafal Quran dimuliakan oleh Allah itu persoalan berikutnya. Tapi yang paling benar adalah persoalannya adalah untuk menjadi pedoman. Maka insya Allah bagi orang yang berat menghafal Quran atau membaca Quran, dia tidak akan hina hidupnya. La khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Itu ya. Yang berikutnya, baik, kita mulailah menghafal. Menghafal itu menurut teori daripada metode Gajah, satu ayat itu diulang 40 kali. Ya. Kemudian disambung ayat berikutnya diulang 40 kali, 2 ayat diulang 30 kali. Misalnya gini. Idza waqa'atil waqi'ah, idza waqa'atil waqi'ah, idza waqa'atil waqi'ah, idza waqa'atil waqi'ah, idza waqa'atil waqi'ah. Tapi udah kita minta tolongan Allah tadi. Idza waqa'atil waqi'ah, idza waqa'atil waqi'ah, idza waqa'atil waqi'ah, idza waqa'atil waqi'ah, idza 40 kali. Tutup. Jadi pertama dengan lihat. Idza waqa'atil waqi'ah, idza waqa'atil waqi'ah, idza waqa'atil waqi'ah, idza waqa'atil, sampai 40 kali tutup. Hafal. Lanjut ayat 2. Laisa liwaqa'atiha, laisa liwaqa'atiha kadzibah, laisa liwaqa'atiha kadzibah, laisa liwaqa'atiha kadzibah. 40 kali tutup. Laisa liwaqa'atiha kadzibah, laisa liwaqa'atiha kadzibah, laisa liwaqa'atiha kadzibah. Selesai, gabungkan, buka lagi. Idza waqa'atil waqi'ah, laisa liwaqa'atiha kadzibah. Ulangi 40 kali. Laisa idza waqa'atil waqi'ah, laisa liwaqa'atiha kadzibah. Idza waqa'atil waqi'ah, laisa liwaqa'atiha kadzibah. Selesai. Ya, selesai. 2 ayat. Idza waqa'atil waqi'ah, laisa liwaqa'atiha kadzibah. Selesai. Baca tambah. Idza waqa'atil waqi'ah, Idza waqa'atil waqi'ah, laisa liwaqa'atiha kadzibah. Idza waqa'atil ardu rajja, idza waqa'atil ardu rajja, idza waqa'atil ardu rajja. Itu dibaca sampai 40 kali ya. Sambungkan, diulang lagi 3 ayat itu 40 kali. Idza waqa'atil waqi'ah, laisa liwaqa'atiha kadzibah. Idza waqa'atil ardu rajja, idza waqa'atil waqi'ah, laisa liwaqa'atiha kadzibah. Idza waqa'atil ardu rajja, diulang 30 kali ya. Begitu seterusnya sampai 10 ayat, berhenti lo. Jangan sambung. Berhenti dulu. Bawa ke sembahyang 3 hari, bagi orang yang sibuk ini 3 hari boleh sambung lagi. Jangan cepat-cepat. Jangan cepat-cepat untuk bertindak. Nah, itu tadi la tu'arrik bihi lisanaka lita'jala bihi. Jadi ada yang di Jakarta itu ada yang mencoba cepat-cepat ya. Cepat ingin menunjukkan dia hafal Quran. Cerita Ustadz dari Jakarta tahun 90-an datang ke Pontianak. Lalu ada di Jakarta itu yang jadi imam tuh bacanya kuliah. Ayyuhal kafirun salat maghrib. Kuliah ayyuhal kafirun kulullahu salat isya. Salat subuh kuliah ayyuhal kafirun kulullahu ahad. Itu terus sampai ke 20 tahun jadi imam tak pernah berubah. Kuliah ayyuhal kafirun kulullahu ahad. Sampai satu hari ada mahasiswa ikut sembahyang situ. Hari pertama mahasiswa didengar kuliah ayyuhal kafirun kulullahu ahad. Sampai subuh itu terus. Hari kedua ikut ke sembahyang mahasiswa baru nih. Kuliah ayyuhal kafirun. Hari ketiga mahasiswa ini mulai gelisah. Dia pun ngomong sama teman-temannya. Yun katanya. Apa? Abang itu jadi imam. Apa?
yang kuliah sama guru dia. Kata kawan-kawan. Jadi rupanya Pak Imam ni dengar mengajar budak ni. Bayang dalam keadaan emosi Allah kuliah sampai rumah dia pun apa. Tapi fikir-fikir benar juga aku dah 20 tahun jadi imam ni tak pernah ubah kuliah aku. Sampai di rumah dia pun ambil lah satu surah yang paling pendek. Inna a'tayna lakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar. 1 jam bisa apa? Jangan 1 jam. Kalau saya bimbing ibu-ibu ni 10 menit bisa 4 ayat dengan teori Gaza. Ini begitu selesai ngapal inna a'tayna lakal kautsar fasalli li rabbika wanhar, dia pun bantulah. Nama disuruh kamu. Jadi imam lagi, ada nyodokan anak buah jadi imam ni kecil yang baru senior junior kan. Ujian lagi itu. Karena mati imam tunggu ya pas sebentar. Allah sampai selesai. Qur'an ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Kata temannya paling kuliah lagi. Tunggu ya sebentar lagi ini aku. Jadi imam ni tak boleh kena nyombong-nyombongkan diri Pak. Ya. Banyak apa lagi lupa kita tu. Tarik oleh Allah gampang. Jadi sambil dengan kebanggaan. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Teman-teman ada yang baru ni Oh tahu, ngapalnya belum 3 hari, ngapalnya belum sampai maksimal. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Yang kedua, inna mana pula inna ini? Belum nggak sambungnya. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna maksudnya berat. Inna maksudnya mau ngasih tahu yang belakang. Belum nggak sambung. Yang belakang ini belum loading. Nah, dulu lah bang ini inna. Kali ini. Nanti nih kita tengok yang keempat nih. Kalau yang keempat nih dia bisa nyambung, nanti kapan? Pertama aku nyambung. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna kawan aku nyambung. Inna lillahi. Apa imam pun semangat. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahu akbar. Gitu ruku kok sadar. Astagfirullah salah sambung. Nah ini gara-gara kurang menghafal. Bapak Ibu sekalian, menghafalnya tidak maksimal. Hati-hati. Jadi kalau kita menghafal itu 10 ayat, berhenti dulu 3 hari buat semuanya. Semuanya udah lazim, naik motor, bawa, baca. Terus nanti udah lazim, baru kita bawa kita sebagai imam. Imam kita baca. Begitu ya. Insya Allah setelah kita hafal dengan cara per ayat 40 kali, per ayat 40 kali, 2 ayat disambung 30 kali, ayat 3 disambung 40, dan ini paling banyak pahalanya adalah penghafal Quran. Makanya kata Adi Hidayat, orang penghafal Quran dengan orang pembaca Quran itu derajatnya lebih tinggi 4 kali derajat orang yang menghafal Quran dibanding dengan orang yang membaca Quran. Kalau pembaca Quran, membaca surah Waqi'ah, إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا. Selesai. Tapi penghafal Quran dia berjuang. 1 ayat diulang berapa? Idza waqa'atil waqi'ah. Ada berapa huruf? Alif, dal, idza, waw, qaf, ain, ta.
idza waqa'atil waqi'. Ada 11, lebih kurang ya. 11 huruf. 11 huruf ayat 1, 11 huruf. Dapat kalikan 10, 110. Bagi penghafal Quran, satu ayat itu berulang sampai 40 kali, bahkan 100 kali. Pahala penghafal Quran itu lebih banyak. Makanya penghafal Quran itu nanti diminta untuk naik ke surganya Allah. Iqra wartaqi, Iqra wartaqi, Iqra wartaqi. Nah itu ya. Naiklah sampai habis bacaannya. Iqra wartaqi. Nah ini Bapak Ibu, setelah kita mendapatkan halaman penuh, satu halaman kita menghafal, misalnya surah Al-Baqarah. Al-Baqarah itu kita hafal. Dan dari kita sampai ini ya. Innal ladzina ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatama Allahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishaawatun wa lahum 'adzabun 'adzim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wal yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا muhtadin. Ulang dari atas. Kita belum hafal nih, hafal sebuti-sebuti tadi. Ulangi dari atas sampai bawah, sampai satu halaman itu. Ulangnya berapa banyak? Kalau dia pengen lancar, kita bawa dalam sholat nih, nak sholat nanti malam ini kita bawa satu halaman itu. Kita baca hafalan kita itu, kita murajaah. Murajaahnya per halaman itu berapa? 100 kali. 100 kali. Baru kita lancar macam itu tadi. Baru kita lancar. Makanya 100 kali itu berapa? Berapa jam? Satu halaman itu, kalau saya melihat timernya, time saya itu 2 menit. Satu halaman itu 2 menit. 100 kali berarti 200 menit. 200 menit dibagi 60, 3 jam. Satu halaman bagi penghafal Quran itu, bagi pemurajaah yang ingin tidak melupakan Al-Quran itu, ya minimal Jadi 100 kali jumlahnya 3 jam. Maka kita bagi sembahyang tahajud 1 jam. Habis sembahyang subuh mandi 1 jam. Habis sembahyang maghrib atau sembahyang isya 1 jam. Satu hari kita amalkan murajaah hafalan kita itu, kita bisa tidak lupa-lupa. Bahkan kalau disuruh nulis bisa. Amin. Kalau kita nampak huruf-hurufnya nampak. Hurufnya nampak. Tulis. Karena kita mandang, tapi bacanya waktu murajaah itu atau dipandang surahnya itu, ayatnya itu, detailnya itu harus dipandang. Kan kita mengandalkan pencet. Makanya tadi di surah Al-A'raf 179 itu kan dikatakan walaqad zara'na li jahannam katsiran minal jinni lahum qulubun, terutama dengan hati, lahum qulubun la yafqahuna biha. Kita minta dia masuk dalam walahum a'yunun, pandangan, berarti lihat. Walahum azanun. Nah, sekarang setelah kita menghafal itu, cuman lagu kita nih macam lagu alami. Lagunya ni lagu kita. Lagu kita kayak belajar kecil-kecil dulu. Macam mana supaya ada lagu lain masuk? Ambil ni
masukkan headset, tinggal pilih lagu siapa. Sudais, Bandar, Nisari Rashid, siapa lah. Kalau saya tuh populernya itu misalnya Sudais, ambil saya masukkan, nak tidur saya dengar lagu Sudais. Tidur, tidak apa-apa kalau dengar Quran. Nah, besoknya dengar lagi, ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamuna thumma kalla saya'lamun. Alam naj'alil arda mihada. Walaupun tak mirip-mirip amat, dapat berarti dengar. Apalagi lagu-lagu yang ada berat itu adalah Bandar. Nantilah. Inilah para jamaah sekalian yang dapat kami sampaikan. Setelah kita dapat menghafal Quran itu, satu halaman itu, apakah sudah pasti Al-Quran itu akan melekat dengan kita? Belum. Penghafal Quran yang mengatakan saya pulang dari pesantren hafal 30 juz, balik ke rumah dites, tak bisa melanjutkan baca. Kenapa? Tadi kuncinya Al-Quran itu akan lari kalau kita berdosa. Al-Quran itu akan lari kalau kita banyak lalai. Makanya walaupun kita sudah hafal, murajaah terus kita lakukan. Tapi khusus di bulan Ramadan ini, insyaallah kita harus memperbanyak Al-Qurannya. Sekira inilah yang dapat kami sampaikan. Ya. Satu yang pesan terakhir dari kami. Pesan terakhir dari kami, baca Al-Quran, tingkatkan ya, bagi kita kaum penggerak dakwah ini, minta pada Allah ya, untuk bisa menghafalnya, diawali dengan banyak obat, berniat untuk mencontoh Rasulullah dalam baca menghafal Al-Quran, kemudian berniat menghafal Al-Quran itu untuk mengamalkannya. Amalkan doman udah lenas kita sendiri mau mengamalkannya. Jangan berniat untuk jadi ulama, jangan dulu niat untuk diri kita. Kemudian setelah kita berniat untuk diri kita, apa perintahnya? Kata Allah tadi, "Faiza qara'nahu fattabi' Qur'ana." Apabila telah kami bacakan, ikuti. Maksudnya laksanakan. Suatu hari misalnya kita menghafal surat Al-Muzammil, ya ayyuhal muzammil qum al-laila illa qalila, mana Allah memerintahkan salat malam, kerjakan, bawa surah Al-Muzammil itu untuk kita baca dalam salat. Suatu hari Allah kita melihat menghafal surat tentang tahajud, surah Al-Isra ayat 78, 80. Minal laili fatahajjad bihi ila salat. Menghafal ayat ini, kerjakan tahajud. Fattabi' Qur'ana. Jangan hanya kita menghafal banyak-banyak tapi tidak kita ikuti. Ketika Allah perintahkan puasa, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam. Ini kita puasa, betul. Ketika Allah menyuruh berinfak, kita infak. Ketika Allah menyuruh kita tak usah bergosip, ya ayyuhallazina amanu la yaskhar qaumun min qaumin 'asa ay yakunu khairan minhum. Wala nisa'un bin nisa'in 'asa yakunna khairan minhunna. Wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Insan ismul fusuq ba'dal iman. Jangan kita jangan memanggil buruk. Kerjakan. Ya ayyuhallazina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ismun. Wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dal. Yuhibbu ahadukum an ya'kula akhihi maytan fakarihtumuh. Orang beriman, jauhi banyak prasangka. Karena prasangka itu adalah sebagian daripada dosa. Jangan cari salah orang lain. Wala tajassasu wala yaghtab. Jangan menggunjing. Kerjakan. Kita perusahaan ini kerjakan, kita jaga. Ya di ayat 6-nya, ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Ini paling relevan dengan zaman sekarang. Orang beriman, apabila ada orang fasik bawa berita padamu, klarifikasi, tabayyun dulu, tabayyun. Ini kita kerjakan. Ini tidak mudah nih, ayat 6 ini kita amalkan. Terutama
Ini yang masuk informasi ke HP kita nih. Ya, ini kerjakan. Begitu membuka HP ini, ada berita, ya. Jangan cepat-cepat percaya. Tabayun. Ini paling banyak berita masuk di WA nih. Ya. Maka kata Allah, fatabayun. Ya. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian. Jadi apa untuk diamalkan untuk diri kita. Alhamdulillah. Jika ada hamba Allah yang menginginkan kita untuk menerima penjelasan atau nasihat dari kita dengan merujuk kepada Al-Quran dan hadis, insya menjadi karunia yang sangat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Jika demikian, pada akhirnya mudah-mudahan kita semua mendapatkan kesempatan di bulan Ramadan ini untuk menjadi pembaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, pengamal Al-Quran, dan pengajar Al-Quran. Mudah-mudahan semua itu kita lakukan dianggap oleh Allah sebagai amal soleh dan amal yang diridainya dan menjadi jihad fisabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh? Alhamdulillah kita boleh mendengar. Dari Bapak ada? Di bawahnya. Kasih mic Bang. Hidupkan dulu. Nah, yang ingin saya tanyakan, pada saat kita mengikuti kajian seperti ini, utama mana ketika kita mendengarkan kajian, terus berbarengan juga kita baca Al-Quran. Jadi mungkin kita sambil mendengar ceramah, tapi kita juga baca Al-Quran. Nah, secara adab ataupun keutamaan lebih utama mana? Bolehkah dua-duanya atau memang lebih utamanya baca Al-Qurannya atau baca kajiannya? Ini itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau merujuk pada Al-Quran surah Al-Alaq, Iqra, Bismillah, dikali lagi, Follow, Al-Quran, Insan, Yamin, Anak, Iqra, Al-Quran. Jadi awal pertama orang itu bisa baca Quran adalah dengan ilmu, dengan pengetahuan, dengan nasihat, dengan ceramah, dengan taklim sejarahnya. Nanti menyampaikan dakwah-dakwahnya, baru orang bisa baca Al-Quran. Lalu kami itu dapat baca nih, dapat baca. Pokoknya program ini di bulan Ramadan ini kami seharusnya baca ya, nggak usah ada kegiatan-kegiatan lain. Ini realisan maka dua fakta manusia. Walaupun seorang kiai, seorang ustaz, seorang ulama, dia tetap memerlukan tausiah, tetap memerlukan ilmu pengetahuan untuk memperbaharui, mengupdate ilmunya yang lama-lama itu diupdate lagi. Artinya mungkin kita
masih ingat yang lama-lama itu. Tapi kalaupun yang lama pernah kita dapat tahu-tahu mendengar lagi sama dengan yang lama, itu namanya penyegaran. Segarkan kembali. Sebenarnya kalau kita lihat ceramah-ceramah di medsos itu ya, semuanya pernah kita dengar. Udah pernah mendengar ini. Cuman masalahnya bagaimana sikap mendengar kita itu. Kalau kita melihat orangnya, kita akan mengatakan malah dia. Itu. Tapi yang perlu kita cermati adalah ayat yang dibacanya, hadis yang dibacanya. Itu makanya tidak usah pilih-pilih. Siapapun yang menjadi orang yang menyampaikan Al-Quran hadis kita dengar. Ya, saya di medsos itu sering nonton misalnya Profesor Dokter Basmara orang-orang salafi itu bagus Quran. Saya ikuti, mencari tokoh-tokoh kita jarang juga ya. Karena terada Hadi Hidayat bagus. Sering yang pernah kita dengarkan di zaman sebelum ini, tapi diulas oleh Hadi Hidayat kita geleng-geleng kepala. Ya Allah, ini jadi kalau ditanya mana lebih utama belajar dengan mengamalkan, ya, itu kedua-duanya sama penting. Jadi beramal harus dasarkan ilmu, semangat karena ada ilmunya. Kemudian ilmu tanpa ada amal juga kacau, tambahnya punya ilmu ngaji tak mau. Nggak tahu materi ngaji ini, baca ini bagus banyak banget, tapi tak mau. Jadi keduanya harus seiring sejalan. Kita beramal harus dasarkan ilmu. Ya tadi kalau ditanya mana lebih utama membaca Al-Quran, tengok kualitas kita itu. Kualitas kita ini tadi sampai sebatas apa ya? Tadi ibu masih baru sebatas membacanya. Nah, saya tadi menambahkan jangan sampai situ ya, apalagi dengan menghafalnya. Dan sampai menghafal ya, bagi penghafal niatkan untuk mengamalkannya. Dan sampai situ ya, niatkan untuk mengajarkannya. Nah, mungkin ada hal-hal yang orang lain belum sampaikan, belum pernah dengar. Di sini kita motivasi. Pertama tadi misalnya cara menghafal Quran. Udah pernah kami belum menghafal Quran. Nah, mungkin di sini disegarkan kembali, yuk motivasi lagi nih. Tetap ya, memang Pak Tuhan itu tadi menyampaikan begini. Lalu saya sampaikan misalnya satu halaman 100 kali. Lalu kita pun evaluasi, pantas hafalan saya lama-lama lagi, belum sampai 100 kali. Nah, jadi ibu pakatkan hatinya itu, buatkan semangatnya itu, paksakan dirinya untuk satu halaman itu 100 kali. Tidak hilang, tidak akan hilang. Habis kita hafal ya, teorinya ini, mau kita apa kan? Buka surah Al-Muzammil ayat terakhir. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thuluthay al-layli wa nisfahu wa thuluthahu wa ta'ifatun min alladhina ma'ahu. Wallahu yuqaddiru al-layla wan-nahara 'alima an lam tuhsuhu fataba 'alaykum faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Jadi
Yang hijau gitu. Sudah hidup kan ya? Ada hidup mati ya. Jadi mati. Kalau dari Bapak ada Tutup ya. aman ya, Yang hijau deh. Masuk ke dalam kotak. Setelah kita mendengarkan kajian yang luar biasa, yang banyak hikmah yang kita dapatkan, luar biasa. Salah satu poin-poin yang bisa kita ambil, pertama, anjuran dari Ustaz kita untuk menghafal surah Al-Baqarah 1 sampai 87 itu fondasi yang luar biasa. Kemudian insya Allah kita akan mendapatkan syafaat yang luar biasa ketika kita disalurkan pada Al-Quran.